Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Depati, kembali lagi bersama saya Dr. Melani Ramadini atau bisa disapa dengan Dr. Lani. Kembali lagi dalam acara Depati Podcast. Saya punya pantun pagi ini. Batu bata tepi telaga, tangkap ikan buat Pak Lurah. Kesehatan mata wajib dijaga agar dunia terlihat cerah. Iya, pagi ini kita sudah bersama salah satu dokter mata yang ada di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin. Selamat pagi dokter. Pagi Dokter Lani. Iya, boleh perkenalkan dirinya dok? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Depati Bahrin. Saya Dr. Novia Nasir, spesialis mata yang bertugas di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin, Sungai Liat. Iya, baiklah Dokter Novia. Pagi ini kita mengangkat tema yaitu kenali glaukoma, si pencuri penglihatan. Oke, diangkat dari kata glaukoma ini sendiri itu sebenarnya artinya apa ya dok, glaukoma itu? Oke, jadi glaukoma ini sendiri adalah suatu kelainan pada mata yang menyerang saraf mata yang menyebabkan gangguan pada defek lapang pandang dan tekanan intraokular sebagai salah satu faktor resikonya. Oke, tekanan intraokular yang tinggi gitu di bola mata ya? Sebenarnya bisa tinggi, bisa juga normal gitu. Tapi itu adalah salah satu faktor resikonya karena nanti glaukoma itu sendiri akan dibagi menjadi beberapa kategori. Ya. Oke. Sebenarnya penyebab terjadi glaukoma ini apa ya dok? Jadi glaukoma ini sebenarnya penyebabnya itu dia terjadi antara produksi cairan bola mata yang meningkat, di mana juga saluran untuk keluar cairan bola mata itu sendiri itu mengalami hambatan. Jadi terjadi obstruksi, produksi meningkat sehingga dia akan menyebabkan tekanan tinggi dan menekan saraf mata. Nah, ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya glaukoma, seperti misalkan yang pasti ada riwayat keluarga ya yang menderita glaukoma. Kemudian biasanya juga sedikit ada faktor risiko pada orang dewasa yang usianya lebih dari 40 tahun. Kemudian riwayat minus tinggi ataupun hipermetrop tinggi, adanya riwayat trauma ataupun juga adanya penyakit sistemik seperti gula, kemudian peradangan yang lama pada mata dan juga bisa pemakaian obat-obat steroid jangka panjang. Gitu. Oke. Terus tadi sudah sempat dibahas sebenarnya ada jenis-jenisnya dok glaukoma ini ya? Itu apa aja ya dok jenisnya dok? Jadi kalau misalkan untuk secara anatomis itu ada sudut terbuka ataupun sudut tertutup. Nah nanti dia akan dibagi lagi. Kemudian kalau berdasarkan perjalanan penyakitnya itu bisa akut ataupun kronis. Nah justru yang sebenarnya yang perlu sangat-sangat diwaspadai oleh sahabat Depati ialah bahwa perjalanan penyakit glaukoma yang kronis. Kenapa? Karena dia tidak bergejala gitu, hampir tidak bergejala. Jadi sering kita merasa lengah ya gitu. Tiba-tiba datang sudah kondisi sudah terjadi kerusakan saraf mata gitu. Makanya dia disebut dengan si pencuri penglihatan gitu. Jadi dia tidak bergejala atau gejalanya sangat minim sekali, tetapi terus terjadi kerusakan di saraf mata. Di saraf mata terus. Ya, tiba-tiba datang sudah terjadi saraf mata yang total sehingga menyebabkan kebutaan. Gitu. Oke, sebenarnya tadi udah disebut gejala-gejala glaukoma itu seperti apa ya dok kalau pada pasien? Jadi kalau misalkan dia yang akut itu akan lebih mudah kita untuk mengenali gejala glaukoma itu sendiri ya sahabat ya. Jadi misalkan matanya merah, kemudian ada rasa nyeri ataupun sakit pada bola matanya, kemudian mungkin dia sebelumnya suka melihat kayak pijaran pelangi di lampu, kemudian sakit kepala, bahkan disertai dengan mual muntah gitu. Nah itu biasanya pada kasus-kasus yang akut ya pasien justru lebih waspada ya karena sakit matanya. Gitu matanya kok merah sakit gitu, mereka langsung cepat datang. Nah justru kalau yang kronis ini yang sebenarnya tadi saya bilang hampir tidak bergejala atau gejalanya sangat minim, jadi matanya nggak merah, matanya tenang. Kemudian mungkin kadang-kadang dia sedikit ngerasa agak-agak sedikit pegal di daerah bola matanya, kadang-kadang disertai sakit kepala sekali-sekali gitu, kayak yang capek matanya. Jadi orang menganggap ini biasa mungkin mata yang lelah gitu benar, ya, atau mungkin ada gangguan kacamata aja, kaburnya perlahan-perlahan gitu. Terus ada mitos nih dok, katanya kalau kita membaca terlalu banyak atau lain-lain itu bisa menyebabkan glaukoma. Sebenarnya itu benar atau enggak ya dok? Oh enggak, itu enggak sih ya. Enggak ya dok? Enggak gitu. Jadi itu sebenarnya tidak bukan penyebab dari glaukoma, tapi biasanya jika memang orang sudah ada bakat hipertensi okuli ya, jadi kalau misalkan
kayak saya bilang tadi, untuk mendiagnosa suatu glaukoma itu harus terdapat minimal 2 dari 3 kerusakan tadi. Saraf mata, gangguan lepang pandang, dan juga tekanan bola mata. Jadi kalau misalkan tekanan bola matanya hanya tinggi, tapi yang duanya tadi masih bagus, nah itu kita cuma sebut hipertensi okuli atau hipertensi okular. Nah pada kasus-kasus yang kayak gitu, misalkan dia sudah pernah ada riwayat tekanan tinggi, kemudian dia membaca yang lama karena pengaruh radiasi, matanya lelah, itu kadang-kadang agak sedikit menyebabkan matanya ekstra bekerja sehingga terjadi sedikit peningkatan, tetapi bukan glaukoma. Bukan glaukoma ya dok ya. Ternyata kelelahan itu nggak menyebabkan glaukoma, Sobat Depati. Terus kira-kira untuk pasien yang tadi beresiko, misalnya ada riwayat glaukoma di keluarga atau pernah dengan tekanan okularnya tinggi, itu kapan sih harus memeriksakan ke dokter mata? Apakah setiap bulan atau ada jangka waktu tertentu dok? Oke. Jadi memang yang tadi ya, jadi deteksi dini pada penderita-penderita yang mempunyai riwayat glaukoma keluarganya itu memang sangat disarankan. Pada pasien-pasien yang merasa orang tuanya atau keluarganya ada yang menderita glaukoma, jadi pada saat dia sudah berusia 40 tahun ke atas, itu yang pertama harus mencoba dulu untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis mata, karena tadi kita mendeteksi dini. Kemudian kalau misalkan dia tidak ada gejala sama sekali, nah itu cukup 1 tahun sekali dulu untuk pemeriksaan awal gitu. Karena ya tadi, karena resikonya tadi kalau sudah terdiagnosa glaukoma itu memang sulit untuk sembuh, tidak bisa sembuh istilahnya ya. Jadi kita hanya bisa mempertahankan penglihatan yang masih ada dan juga mengurangi progresivitas perjalanan penyakitnya sendiri. Perjalanan penyakitnya. Tadi sempat disinggung ya dok masalah terapi. Kira-kira untuk terapinya sendiri itu apakah bisa obat minum saja atau memang ada tindakan tertentu dok? Kalau untuk kasus-kasus glaukoma itu biasanya kita akan tetap mencoba dengan obat-obatan dulu, baik obat-obatan tetes mata ataupun obat yang diminum. Nah, jika biasanya kita akan melakukan pemeriksaan secara berkala 6 bulan sekali. Jika tekanan bola matanya, kemudian lapang pandang dan juga saraf matanya terkontrol, nah itu biasanya cukup dengan obat-obatannya saja. Tetapi jika kita lihat nanti dalam perjalanan penyakitnya dievaluasi kembali setelah 6 bulan itu, kemudian terjadi progresivitas dari kerusakan saraf mata ataupun lapang pandangnya, nah itu biasanya dilakukan tindakan laser. Jadi pada laser untuk tindakan glaukoma, dan yang mungkin terakhir bisa dilakukan tindakan operatif. Tindakan operatif. Tadi bagi orang-orang yang hipermetrop tinggi atau menggunakan kacamata yang lumayan tinggi, minusnya itu berarti berisiko untuk glaukoma juga ya dok? Ya, karena secara anatomis biasanya dia juga sudut dari bilik matanya itu lebih sempit sehingga mudah terjadi untuk serangan glaukoma. Mudah terjadi untuk serangan glaukoma ya. Oke dok, terus tadi ini seputar dengan tekanan dalam bola mata ya dok ya. Selain faktor-faktor yang tadi, kira-kira ada faktor yang secara tidak sengaja sering dilakukan gitu nggak dok yang menyebabkan glaukoma? Mungkin ya pemakaian obat steroid kali ya, yang penting ya, yang paling sering itu saat ini, karena itu yang paling sering menyerang yang mungkin remaja atau usia muda. Karena biasanya kan mereka mungkin keluhannya mata merah, kemudian mereka disarankan mungkin untuk atau mencoba dengan pemakaian obat steroid tetes. Ya, nah, kemudian mereka merasa enak nih matanya jadi nggak merah lagi. Terus mereka setiap kali mata merah atau ada keluhan mereka akan menetes dengan kandungan steroid terus berulang-ulang dalam jangka panjang. Tanpa resep dokter. Nah, tanpa pengawasan. Nah, sehingga akhirnya timbullah dari mulai tekanan bola matanya yang mulai meninggi, nah akhirnya terjadi tadi kerusakan saraf mata. Mungkin itu yang sering tanpa disadari ya. Sering yang tanpa disadari ya. Oke. Ternyata penyebab dari glaukoma ini banyak ya teman-teman, dan salah satunya itu penggunaan steroid yang secara sembarangan tanpa pengawasan dokter ataupun tanpa resep dari dokter. Oke dok, mungkin kalau diskusi tentang glaukomanya sudah cukup. Apakah ada pesan-pesan dok buat Sobat Depati semua? Baik, saran dari atau mungkin juga pesan ya untuk sahabat Depati ya tadi, jika karena penyakit glaukoma ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, jadi deteksi dini untuk pemeriksaan glaukoma itu ke dokter spesialis mata sangat dianjurkan, terutama terhadap beberapa yang faktor risiko tadi pada anggota keluarga yang pernah menderita glaukoma, kemudian mungkin kita ada riwayat minus tinggi, biasanya itu di atas 6, kemudian juga
ada riwayat pemakaian obat-obatan yang sering tanpa kita sadari. Jadi itu sebaiknya mencoba untuk memeriksakan matanya ke dokter spesialis mata, karena itu yang sangat penting. Deteksi dini dapat mencegah untuk progresivitas terjadinya glaukoma. Oke, Terima kasih. iya. Terima kasih banyak dok atas ilmu dan kesempatan waktunya pada podcast hari ini. Oke, untuk teman-teman, yuk ikutin terus episode selanjutnya dari Depati Podcast. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.